Halo pemirsa, senang sekali saya Valeska Raya bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Pawai ogoh-ogoh dalam Festival Seni Lintas Agama di Kota Semarang berlangsung meriah. Dalam pagelaran tersebut, pawai ogoh-ogoh merupakan corak simbol seremoni keberagaman, pelestarian budaya, dan penguatan toleransi antar umat, serta untuk mendongkrak pariwisata Kota Semarang. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan pawai ogoh-ogoh dalam Festival Seni Lintas Agama. Pagelaran budaya ini rutin dilakukan setiap tahun. Festival ini dimeriahkan dengan penampilan dari masing-masing peserta. Festival ini merupakan inisiatif dari PHDI dan FKUB Kota Semarang yang difasilitasi oleh Pemkot Semarang. Tema yang diusung dalam Festival Ogoh-ogoh tahun ini adalah keberagaman sebagai perekat persatuan dan kesatuan guna mendukung program Ayo Wisata ke Semarang. Acara ini menunjukkan akulturasi budaya dan toleransi umat beragama di Kota Semarang. Acara ini diharapkan bisa menarik wisatawan untuk datang ke Kota Semarang. Selain untuk menunjukkan warga Kota Semarang yang menjunjung toleransi, harapannya festival ini bisa mengobarkan semangat keberagaman dan kebersamaan. Ini murni budaya. Tujuannya tentu saja untuk menggairahkan secara sederhana, menggairahkan budaya Kota Semarang, menggairahkan, membangkitkan kreativitas seni dan budaya para pelaku seni dan juga budaya di Kota Semarang. Dan yang kedua tentu saja untuk menarik wisatawan, karena kan Semarang perlu digalakkan budayanya seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Pariwisata Kota Semarang, itu tujuannya. Jadi dengan menarik wisatawan supaya datang ke Semarang, ini menjadi event tahunan yang sudah berlangsung sejak 2012 yang lalu. Salah satu penonton pawai ogoh-ogoh, Puspita, merasa senang karena melalui pawai ogoh-ogoh ia bisa mengenal lebih dekat budaya Bali. Dalam gelaran ini, keberagaman sangat kuat, serta melestarikan budaya dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Rute festival dimulai dari Balai Kota Semarang, Jalan Pandanaran, dan berakhir di Lapangan Pancasila Simpang 5. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yofi Nugroho, Echano TV. Gerakan Pemuda Ansor memberikan tanda penghormatan martabat kemanusiaan kepada mendiang Paus Fransiskus atas jasanya dalam bidang kemanusiaan dan toleransi. Pemberian tanda penghormatan dilakukan bertepatan dengan pemakaman Paus Fransiskus hari ini. Tanda penghormatan tersebut rencananya juga akan dibawa ke Vatikan. Sama-sama kita hormati Rektor. Pemberian tanda penghormatan untuk Paus Fransiskus dilakukan GP Ansor saat acara inaugurasi Ansor Istimewa di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin menyerahkan langsung tanda penghormatan yang diterima Romo Fajar Tejo Soekarno dari Keuskupan Malang. Tanda penghormatan martabat kemanusiaan diberikan sebagai bentuk cinta kasih GP Ansor kepada Paus Fransiskus. GP Ansor menilai Paus Fransiskus bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik, tapi juga sebagai jembatan perdamaian dunia. Sosok Paus yang mencintai perdamaian, kemanusiaan, toleransi, dan kesederhanaan menjadi alasan lain pemberian tanda penghormatan tersebut. Pemberian tanda penghargaan juga dilakukan bertepatan dengan prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Ini adalah satu kehormatan meskipun kecil, tapi ini bentuk cinta kasih dari Ansor untuk Bapak Paus Fransiskus. Kenapa cinta kasih? Karena beliau bukan hanya soal pemimpin agama, tapi beliau adalah jembatan perdamaian dunia. Seperti halnya kemarin ketika Paskah terakhir ya sebelum beliau wafat hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 21 kalau nggak salah.
belum menekankan soal bagaimana hubungan dua negara antara Palestina dengan Gaza, dan itu hanya bisa diselesaikan agar hentikan perang, kemudian gencatan senjata dan bebaskan sandera, dan hentikan agresi militer. Ini adalah usulan yang bagus dari seorang pemimpin agama. Selain itu, beliau juga sudah mengunjungi Indonesia, kemudian melewati terowongan cinta ya antara katedral dengan Istiqlal. Pesan-pesan perdamaian yang beliau sampaikan sangat membuat kita semua. Di samping itu memang kita juga, saya, Ketua Ansor bersama dengan lintas agama yang lain pernah berkunjung ke Vatikan sebelum Bapak Paus datang ke Indonesia, dan yang lebih surprise bagi kami adalah beliau langsung menandatangani dokumen untuk Ansor secara khusus. Jadi pesan beliau adalah agar Ansor terus menjadi lokomotif penggerak perdamaian, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia. Ini yang membuat kami terkesan bahwa pemikiran perjuangan Bapak Paus nggak boleh berhenti ketika beliau wafat, tapi juga harus teruskan oleh semua anak-anak bangsa lintas agama. Romo Fajar mengaku kaget dan terharu atas pemberian tanda penghormatan untuk Paus. Tanda penghormatan martabat kemanusiaan itu rencananya akan dibawa ke Vatikan. Jadi yang pertama saya itu dari Keuskupan Malang, Romo Projo Keuskupan Malang. Ya memang sudah kenal lama sama Gus Adin dan Gus Muiz. Saya sebenarnya datang ke sini itu hanya untuk menghormati inaugurasi. Tapi justru di luar dugaan saya ada momen acara seperti ini. Padahal sebenarnya kalau boleh jujur, hari ini itu kalau kami omong itu misa arwahnya Paus, gitu. Tetapi demi kemanusiaan saya pun datang. Karena kenapa demikian? Karena Adin bersama yang namanya tokoh pemuda lintas agama pernah datang ke Vatikan, termasuk saya yang ngantar, menandatangani deklarasi Vatikan dan Jakarta, di mana deklarasi itu meneruskan yang namanya dokumen Abu Dhabi. Sekali lagi, di tengah-tengah kesibukan teman-teman Muslim, lebih-lebih Ansor, ini sebenarnya kan gawenya Ansor semua, tapi tiba-tiba saya terkejut dan terharu karena ada momen pemberian ini, dan judulnya adalah kenang-kenangan atau martabat kemanusiaan kepada Paus yang tepat hari ini adalah dimakamkan. Sungguh ini berita yang luar biasa, dan memang ada tugas harus saya sampaikan kepada Vatikan, kepada Paus, yang terserah penggantinya para Paus yang baru atau kardinal untuk sementara yang ngurusin. Sekali lagi termasuk kepada teman-teman wartawan, saya juga terima kasih. Sungguh ini membuat saya terkejut, aslinya saya hanya mendatangi itu aja. Dan kenapa demikian? Rupanya ada titik-titik benih selain tadi yang saya katakan, Adin sebagai Gus Adin mengetuai pernah deklarasi Vatikan Jakarta, dan itu menunjang dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi tidak cerita akidah, tapi cerita kemanusiaan. Dan saya mendengarkan sambutan-sambutan, ada satu kata dari sambutan tadi yang dikatakan Gus Adin sebagai ketua Ansor, Ansor harus peduli. Satu kata ini yang membuatnya namanya kemanusiaan itu bisa berkembang. Ya satu kata itu aja. GP Ansor berharap umat manusia dari agama manapun dapat meneladani sifat-sifat Paus Fransiskus. Dari Sleman, Yogyakarta, tim E-Channel TV melaporkan. Salah satu terobosan yang cukup inovatif ada di Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di mana gagasan itu membuat makan bergizi gratis di siang hari. Selain dijadikan sarana meningkat gizi para perangkat desa, kegiatan ini juga menghemat pengeluaran para perangkatnya. Selain itu, dengan makan bersama lebih efektif juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk anggaran makan bergizi gratis ini dianggarkan dari dana desa, khususnya ADD, alokasi dana desa. Untuk tiap harinya, desa menganggarkan antara Rp80.000 sampai Rp100.000 per harinya untuk makan bergizi gratis. Kepala Desa Wonokerto Wetan, Aziz Nazir, mengaku desanya sering mendapatkan kiriman berupa ikan laut segar dari warganya secara gratis, dan itu bisa lebih menghemat anggaran makan bergizi gratis ini.
Program ini sudah berjalan sejak tahun 2021 sejak kepala desa yang menjabat menggantikan kepala desa yang baru dengan pergantian antara waktu. Rencananya program ini akan terus berjalan selama kepala desa Aziz masih menjabat. Iis. Nah, Bu Is, ini tiap hari dapat makan gratis ini? Iya, soalnya kan itu ada kita anggarkan pakai dana ADD, itu per harinya 80.000. Terus gimana tanggapannya perangkat desa dengan daya kayak gini? Bagus nggak? Bagus, semoga juga visinya terpenuhi, terus bisa rahat selalu, kompak selalu. Pak, tadi di desa ini melakukan kegiatan apa? Kegiatan salah satunya adalah makan gratis di siang hari, yang mana ini adalah salah satu media untuk mempersatukan sebagai keluargaan antara perangkat desa dan perangkat desa. Di sini kami memakai anggaran dana desa ADD, yang mana itu untuk konsumsi perangkat desa. Sudah berjalan berapa lama ini, Pak? Ini kurang lebih sudah semenjak saya menjabat tahun 2021. Ini dana dari mana ini? Dari ADD. Dari ADD? Iya. ADD kami salah satunya untuk konsumsi, dan kadang kami juga dapat bingkisan atau dapat dari warga kami pulang dari laut, biasanya ngasih ikan kadang, dan ini sebagai stimulan untuk inovasi kami, yang mana untuk mempererat kekeluargaan dari perangkat desa dan kepala desa. Kalau untuk tiap harinya kira-kira dianggarkan berapa, Pak? Kurang lebih antara 100.000, mungkin kalau dinilai kadang lebih dari itu, tergantung dari menunya, yang mana ada warga yang ngasih, ada. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Kermit Slater, e-Channel TV. TNI Angkatan Udara menyerahkan sertifikat dan sport pilot license serta wing penerbangan kepada peserta lisensi pilot dan kepala kepolisian di sekitar Lanut Adi Sumarmo. Kepolisian di Jawa Tengah akan menggandeng Federasi Aerosport Indonesia untuk membantu patroli dari udara. Kepala Pusat Potensi Kedirgantaraan Kapuspot Dirga Marsma TNI Tias Nur Adi yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Aerosport Indonesia atau FASI melantik sekaligus menyerahkan sertifikat dan Sport Pilot License kepada 10 orang peserta Sport Pilot License yang diantaranya sejumlah pejabat di lingkungan TNI Angkatan Udara serta Kapolres Boyolali dalam acara Wing Day Sport Pilot License Batch 8 di Hanggar Base Ops Lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Setelah penyematan wing pilot, peserta Sport Pilot License melakukan praktek terbang dengan menggunakan pesawat Flight Design CTSW. Kapuspot Dirga Marsma TNI Tias Nur Adi mengatakan saat ini Sport Pilot License sudah digelar ke-8 kalinya yang bekerjasama dengan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Setelah mendapatkan materi teori, para peserta kemudian mengimplementasikannya dengan praktek terbang menggunakan pesawat latih. Pemberian lisensi ini sangat penting karena semua pilot harus patuh terhadap regulasi. Jadi lisensi ini karena berhubungan dengan aturan yang kita laksanakan, aturan-aturan yang berada di Kementerian Perhubungan, otomatis dengan keberadaan lisensi ini akan menambah bahwa kita tuh taat aturan. Ya, aturan-aturan ini kan harus kita taati dan kita mengharapkan safety tetap terjaga dalam kegiatan ini. Komandan Lanut Adi Sumarmo Marsikal Pertama TNI Bambang Junior mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan oleh Dispot Dirga untuk memberikan sertifikat bagi pecinta olahraga dirgantara dan memiliki Sport Pilot License yang secara resmi sudah menjadi pilot untuk olahraga dirgantara dan didukung oleh Kementerian Perhubungan. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan olahraga dirgantara ini. Untuk legalisasi, kami tetap mengikuti aturan, yaitu ada tadi dari Kementerian Perhubungan, Captain Win, yang hadir di sini untuk mengendorse bahwa kegiatan ini legal, semua bersertifikat. Sementara Kapolres Boyolali AKBP Roshid Hartanto mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Dispot Dirga TNI Angkatan Udara sebagai pilot untuk olahraga dirgantara.
mendapatkan wing SPL ya untuk kategori sport. Jadi ternyata penerbangan ini sangat-sangat berguna untuk memantau lalu lintas, baik di lalu lintas yang ada di wilayah jalur tol maupun di jalur arteri, dan ini merupakan hal yang positif, yang baik sekali kerjasama antara Polri dengan rekan-rekan dari Lanut Adi Sumarmo. Dan ke depan kita akan selalu melakukan patroli ini demi untuk masyarakat, untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat apabila ada perkembangan terkait dengan situasi arus jalan maupun arus yang ada di jalur-jalur arteri yang ada di wilayah Boyolali maupun di wilayah Sukoharjo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Aza Argani, E-Channel TV. Seluruh relawan peduli Merapi 894 diminta tetap harus waspada karena bencana tidak bisa diketahui kapan datangnya. Terlebih saat ini status Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY ini masih dalam status siaga. Para relawan juga diminta tetap kompak dan menjaga kebersamaan agar dalam menjalankan tugas mulia berjalan lancar. Tunggal ingkang tansah kula hormati. Seluruh relawan peduli Merapi 894 diminta tetap harus waspada karena bencana tidak bisa diketahui kapan datangnya. Terlebih saat ini status Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini masih dalam status siaga. Para relawan juga diminta tetap kompak dan menjaga kebersamaan agar dalam menjalankan tugas mulia berjalan lancar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Peduli Merapi 894 Suharno dalam acara rapat koordinasi silaturahmi dan halal bihalal Relawan Peduli Merapi 894. Acara yang berlangsung di gedung Balai Desa Kaliurang, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang ini diikuti sekitar 100 orang lebih anggota relawan. Para relawan ini berasal dari wilayah Magelang, Sleman, dan Kulon Progo. Tugas yang memang perlu harus dilaksanakan oleh para relawan karena memang relawan peduli Merapi ini adalah selalu memantau Gunung Merapi yang selalu istilahnya itu memberikan peringatan dini kepada masyarakat sehingga apabila nanti terjadi erupsi ini masyarakat paling tidak itu aman. Itu yang kedua. Yang ketiganya memang relawan ini sudah barang tentu beliau-beliau dan rekan-rekan relawan ini selalu siap dan siap. Jadi membantu masyarakat juga apa yang dibutuhkan masyarakat yang kira-kira itu relawan bisa membantu, insya Allah relawan siap untuk membantunya. Harapannya tadi kita sampaikan bahwa selaku relawan harus siap 24 jam. Dengan diadakan halal bihalal ini kita melakukan peningkatan kinerja kita supaya nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti relawan selalu siap. Dan tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan apapun saja, kalau memang itu memerlukan bantuan, relawan insya Allah siap. Para relawan lintas provinsi ini dalam kiprahnya selama ini tidak hanya membantu menangani bencana Merapi, melainkan bencana lainnya seperti banjir, lahar dingin, kebakaran hutan, orang tersesat di Gunung Merapi, dan bantuan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya. Tak kurang anggotanya sebanyak 150 orang tersebar di wilayah Magelang, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Turut hadir dalam acara ini perwakilan komunitas relawan Merapi Merbabu, Forkopimkam Serumbung, para tokoh pendiri peduli Merapi, dan tokoh masyarakat lereng Merapi. Kegiatan diisi pengajian oleh Kiai Bukhori, Dai lereng Merapi. Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini ditutup dengan hiburan musik dari relawan untuk relawan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Pemirsa, ada sekitar 24 santri Pondok Pesantren Gontor 5 di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tertimpa reruntuhan tembok tandon air. Berikut ini informasinya untuk Anda. Sebanyak 24 santri Pondok Pesantren Gontor 5 di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tertimpa reruntuhan tembok tandon air.
Guru senior Pondok Gontor 5, Muhib Huda Muhammadi, mengatakan ambrolnya tembok dipicu tanah longsor sekitar pukul 10.30 sehingga menyebabkan tembok kolam penampungan air itu runtuh. Saat kejadian, para santri sedang antri untuk mandi. Letak kamar mandi tepat berada di depan kolam penampungan air. Di sini kami mewakili dari pihak Gontor 5, Reliam, ingin menyampaikan kejadian yang menimpa di kami pada hari ini. Tadi sekitar pukul 10.30 ada bencana alam longsor sehingga menyebabkan tembok di kolam penampungan air itu runtuh. Pada jam itu, jam 10.30, kegiatan santri persiapan ke masjid. Jadi mereka semuanya persiapan ke masjid, mandi semuanya, antri semuanya, dan tidak disangka, nggak ada yang tahu ternyata ada kejadian seperti itu. Sehingga terjadilah longsor seperti itu. Ada beberapa siswa yang menjadi korban tadi, sekitar 20. Dan sekarang masih proses evakuasi 4 orang lagi. Minta doanya dari semuanya saja, semoga proses evakuasi ini bisa berjalan lancar dan yang dievakuasi bisa selamat seperti biasanya lagi. Hingga berita ini dibuat, proses evakuasi terus dilakukan. 20 santri telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Magelang. Korban mengalami luka-luka. Hingga berita ini dibuat, tim gabungan dari Basarnas, BPBD Dinas Kesehatan, Damkar, dan relawan masih berupaya menyelamatkan 4 santri lainnya yang terjebak di reruntuhan. Media sempat dilarang mengambil gambar oleh pihak pondok. Setelah mediasi, akhirnya diperkenankan masuk area pondok, tetapi tetap dilarang mengambil gambar di TKP. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV. Sedulur Sragen Bersatu Komunitas Lintas Agama dan Profesi memberikan bantuan untuk anak-anak yatim di pelosok Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Hal ini menyusul masih minimnya uluran tangan bagi anak yatim piatu atau tanpa orang tua di wilayah pedesaan. Masih minimnya uluran tangan di wilayah pedesaan untuk anak yatim piatu maupun tanpa orang tua menjadi perhatian tersendiri bagi komunitas SSB. Salah satunya di wilayah Jenar Sragen yang merupakan ujung wilayah. Berbeda dengan wilayah perkotaan yang banyak terjangkau oleh banyak uluran tangan. Puluhan anak yatim piatu di Yayasan Al-Hidayah Jenar diberikan bantuan berupa makanan, uang, buku, hingga Al-Quran. Setiap bantuan yang disalurkan berasal dari donasi anggota yang dari berbagai profesi. Menurut Koordinator SSB, Hendri Santoso yang akrab disapa Hendri Momon, kegiatan ini bukan sekedar bagi-bagi bantuan, namun juga menanamkan nilai kepedulian sosial, edukasi tentang bahaya narkoba dan korupsi, serta melestarikan seni dan budaya Sragen. Silaturahmi baik dan visi misi kita sudah jelas, pokoknya menjaga kerukunan antar umat beragama, warga Sragen, serta menjaga Kamtipmas di Kabupaten Sragen. Terus kegiatan hari ini tadi apa Mas? Untuk hari ini tadi kita ada dari donatur kita, sahabat kita yang menjadi pengusaha di Kalimantan Timur, Mas Ronggo, itu bilang sama saya, ayo kita berbuat baik di Kabupaten Sragen. Mas Ronggo ini dari Dawung, alhamdulillah Pengkok Dawung, alhamdulillah kita bisa kesini, bisa silaturahmi di Yayasan Al-Hidayah Jenar. Ke depan SSB akan aktif sosial lebih. Ya, sekali lagi SSB akan aktif di sosial, edukasi sama mengangkat budaya Sragen yang sudah ada di Sragen. Kita akan menjaga Kabupaten Sragen, Bumi Sukowati, karena kita sebagai warga Sragen juga prihatin dengan ya situasi di Sragen. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa guyub rukun, bisa sinergi bersama, kita bisa membangun Sragen bareng-bareng seperti yang saat ini ada dari pihak Koramil, Polsek, Kelurahan. Kita berpadu di sini untuk membagikan donasi dari saudara saya Ronggo dari perwakilan SSB Kalimantan ke Yayasan Jenar Al-Hidayah Jenar. Dari Sragen, Jawa Tengah, Anur, E-Channel TV. Ditinggal pergi membeli makan, sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah hangus terbakar.
Diduga api muncul dari adanya konsleting listrik. Api sudah membakar seluruh bagian rumah semi permanen ini, bahkan beberapa kali terdengar suara ledakan kecil dari dalam rumah saat kebakaran ini terjadi. Warga di Desa Ngaru-Ngaru, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah panik saat terjadi kebakaran yang terjadi di samping sekolah PAUD pada Minggu malam. Diketahui sebuah rumah sudah hangus terbakar. Saat warga mendekat, api sudah membakar seluruh bagian rumah semi permanen ini. Bahkan saat warga merekam kebakaran ini beberapa kali terdengar suara ledakan kecil dari dalam rumah saat kebakaran ini terjadi. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Satpol PP Kabupaten Boyolali yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat bangunan sekolah. Setelah 30 menit proses pemadaman, api sepenuhnya bisa dijinakan. Menurut pemilik rumah, saat kebakaran terjadi dirinya tengah pergi ke warung untuk membeli makan. Dan saat pulang, rumah yang ditinggalinya seorang diri ini sudah ludes terbakar. Saya tidak tahu. Oh, pastinya di mana? Keluar di luar. Oh, di luar. Ya. Makan pas makan. Makan malam. Iya. Di warung sini. Di warung Tanah Raru. Pas kembali sini? Hah? Pas kembali sini sudah bulan-bulan. Tadi dikabari atau? Kalau mantuk pas pulang. Jika sanjangi tangga paling itu. Main kobong kan. Jam berapa itu, Pak? Baru maghrib. Perkiraan apa, Pak, itu? Tidak tahu. Dari kompor atau listrik kabel-kabel? Tidak punya kompor, tidak punya kompor. Listrik itu. Menurut petugas pemadam kebakaran, api pertama kali muncul dari ruang dapur yang terbuat dari dinding bambu yang kemudian merambat ke bangunan utama rumah. Diduga api muncul dari adanya konsleting listrik. Kami datang dengan armada penyerang 3 unit KBM pemadam. Untuk kronologi kejadian, berdasarkan beberapa saksi dari warga, kemungkinan terjadi hubungan arus pendek. Karena seperti yang diinformasikan, ya, hasil ngobrol saya dengan Pak Samaidi sebagai pemilik rumah, beliau tidak mempunyai kompor, tidak pernah bakar obat nyamuk, dan tidak punya medisnya untuk masak nasi. Beliau istilahnya banyak jajannya lah istilahnya gitu. Berdasarkan beberapa saksi mata, dikiranya tadi itu api nggak terlalu besar. Jadi awal mula penyebab api pun belum bisa kami sampaikan. Penyebabnya adalah arus pendek, konsleting, atau penyebab kebakaran yang lain. Karena di bagian apa aja, Pak? Mulainya dari dapur. Permasalahan dapur itu kan tempat ruangannya menyatu dengan bangunannya kan kecil, Pak. Menyatu dengan tempat beliau beristirahat. Area yang terbakar, Pak? Area yang terbakar kurang lebih 5-6 km, Pak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun akibat dari kebakaran ini diperkirakan memakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Azza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, E-Channel TV. Informasi dari Boyolali, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program berita terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Valeska Raya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.